5, 4, 3, 2, 1. Topik kali ini adalah tentang pengelolaan keuangan negara yang dipersembahkan oleh Cynthia, Galuh, Novia, dan Ricky. Setiap negara mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk menyejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri. Negara memerlukan bantuan dari negara lain untuk memenuhinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan pembiayaan. Istilah pembiayaan ini sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Apa sebenarnya keuangan negara itu? Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara, yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, persetujuan, pelaksanaan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata kelola perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan negara tergambarkan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tahapan perencanaan dan penganggaran dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Misal untuk APBN 2017 dilakukan pada tahun 2016. Kegiatan persetujuan dilakukan pada APBN tahun sebelumnya, sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kegiatan dalam tahap persetujuan ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN, serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Penetapan undang-undang APBN ini diikuti dengan penetapan keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN dimaksud. Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kementerian mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah, para pengelola anggaran kementerian melaksanakan berbagai macam kegiatan, sesuai tugas dan fungsi instansinya. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban, yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir, sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2016, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2017. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran. Paket undang-undang di bidang keuangan negara terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diantaranya adalah sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238-PMK.05-2011. Keuangan negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Keuangan negara disusun dengan berdasarkan asas-asas kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pembangunan, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu Presiden, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara. Atas pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut, maka keuangan negara dapat dikelompokkan dalam 3 subbidang, yaitu yang pertama, subbidang pengelolaan fiskal, yang kedua, subbidang pengelolaan moneter, dan yang terakhir, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.